Selamat malam bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di tanah Eropa, ya. Selamat malam dan saya percaya sudah masuk sabat di sana ya. Dan juga saya tidak tahu yang dari Amerika sudah bergabung atau belum. Di Eh, Eropa belum. Amerika belum ya, Tante ya. Oh, Amerika di sudah. Eropa. Oh, Amerika sudah. Oh, Iya, Eropa belum karena kita sabat. di sini masih siang. Iya, iya, Amerika di sana masih siang ya. Jadi Iya, selamat hari persiapan di tanah Amerika. thank you, thank you. Di Eropa juga tadi Tante Sore. juga bilang masih mau masuk hari Sabat ya. Dan di Indonesia yang sudah ada di Indonesia seperti saya, ya kita sudah masuk hari Sabat dan sudah masuk di hari Sabtu ya, sudah lewat tengah malam. Eh, baik, eh, ada beberapa dari antara kita yang sudah mengenal saya dan ada juga mungkin yang belum mengenal nama saya. Reinhard Maurits Nelwan. Saya adalah keponakan dari Ibu Kori, ya, Ibu Kori Sui di sini. Jadi terima kasih atas undangan yang sudah diberikan melalui Tante Kori dan kelompok doa pendoa Eropa juga terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga pada saat ini uh, saya bisa diizinkan untuk berbagi firman dan firman yang akan saya bawakan ini tentunya untuk kita semua termasuk untuk saya sendiri juga. Kembali selamat sabat buat Indonesia, selamat hari persiapan buat Eropa dan Amerika. Eh, Tadi sudah disinggung oleh saudari Tasya ya, katanya pendeta, Pak Pendeta ya. Nah itu memang saya mendengar kata itu seperti apa ya, belum terbiasa. Karena memang saya baru selesai dari sekolah kependetaan. Saya ambil Magister Filsafat Teologi di Unai sini, baru diwisuda bulan lalu, dan sekarang sedang menunggu pelayanan. Kemana saja Tuhan arahkan, saya akan ikuti. Dan tadi sudah kita dengar dari adik kita Adelaida ya. Saya tidak tahu apakah Adelaida ada di sini atau cuma diambil saja lagunya, tidak ada. Ya, yang jelas lagunya itu sangat berhubungan dengan apa yang akan kita dengarkan pada malam ini. I have decided to follow Jesus. No turning back. Ya, aku sudah berketetapan mengambil keputusan mengikuti Yesus. No turning back. Aku tidak mau lagi lihat ke belakang. Itu sangat berhubungan sekali dengan apa yang akan kita dengarkan pada malam ini. Dan juga bukan suatu kebetulan, ya, berhubungan juga dengan apa yang kita bahas di sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Ya, kalau kita pelajari sekolah sahabat kita juga dikatakan bahwa seringkali Tuhan memanggil kita, mengarahkan kita, sehingga kita harus putar haluan. Tadinya kita mau ke sana mungkin, tapi Tuhan arahkan ke sini. Dan apakah kita mau mengikuti perintah Tuhan itu atau tidak? Pilihan ada di tangan kita, tapi tentunya kalau kita anak-anak Tuhan, saya percaya kita harus mengikuti apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kita. Izinkan saya untuk share screen untuk kita segera mulai apa yang akan kita bahas pada malam ini. Ya, saya percaya sudah ada di layar ya. Judul pembahasan kita pada malam ini, firman yang akan kita bahas bersama adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita. Ayat intinya sudah ditaruh di flyer yang sudah dibagikan di mana-mana. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita lihat ada ilustrasi gambar di sebelah kanan layar. Ada seseorang yang ya di belakangnya itu sebenarnya ditutupi oleh bayangan Tuhan Yesus. Inilah ilustrasinya
dari Galatia 2 ayat 20 yang mengatakan bahwa walaupun raga kelihatan hidup, tapi sebenarnya yang hidup dalam diriku itu adalah Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang menetap di dalam hatiku. Sehingga apapun yang kulakukan, semuanya diarahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, walaupun tubuhku seperti ini, tapi sebenarnya karena imanku kepada Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di waktu yang lalu, aku mau ikut. Sehingga dengan ketetapan itu dalam hati kita, maka kita selalu mau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan Yesus. Itulah Galatia 2 ayat 20 dan itulah konsep baptisan yang sebenarnya ya, yaitu pada saat seseorang masuk ke dalam air lalu kemudian keluar dari dalam air, maka hidupnya yang lama sudah berlalu, dia tinggalkan hidup lamanya yang di dalam dosa, dan dia berketetapan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Itu sudah, itulah lagu tadi Adelaida, dari saudari Adelaida, adik kita. Ya, I have decided to follow Jesus, no turning back. Ya, dan inilah juga yang akan kita pelajari pada malam ini, dan juga berhubungan dengan sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Baiklah, tidak ada salahnya lagi. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami mau belajar firman-Mu. Pimpin kami semua dan biarlah apa yang kami pelajari malam ini mendapat tempat di dalam sanubari kami, hati kami yang terdalam, sehingga setelah firman disampaikan, kami hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami yang terlalu banyak. Sempurnakan doa kami ini karena kami serahkan semuanya dalam nama anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita lanjut. Tujuannya, judulnya tujuan hidup kita. Pertanyaan, apakah tujuan hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Apa tujuan hidup kita? Ya, kalau kita lihat di ilustrasi gambar di sebelah kanan ini, ada banyak orang, saya percaya lebih dari 100 orang, 200 orang, 300 orang. Kelihatannya semua sama. Kira-kira dari antara mereka semua, adakah yang berbeda? Atau semua sama saja? Apa tujuan hidup kita? Saya ingat waktu saya pergi sempat bekerja di Bangkok, ya, tahun 2019 itu saya pergi ke Bangkok. Pada saat saya sampai di sana, saya butuh waktu kurang lebih beberapa bulan sampai akhirnya saya menyadari, kenapa saya sampai ke tanah Bangkok di Thailand sana? Apakah saya sekedar hanya untuk mencari uang? Karena di sana saya dipandang sebagai ekspat. Kalau di Indonesia sebagai orang lokal. Tapi pada waktu saya ke Thailand sana saya dipandang sebagai ekspat dan dibayar sebagai ekspat. Apakah tujuan hidup saya hanya untuk mencari uang? Akhirnya saya sempat memikirkan hal tersebut. Lalu kemudian eh, waktu cepat berlalu, saya kembali ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarga saya. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian saya masuk ke UNAI, ya, eh, sekolah Tuhan, sekolah gereja kita. Lalu kemudian pada saat saya masuk sekolah kependetaan, MPhil, Magister Filsafat, kemudian ditanyakan kembali, harus buat statement of purpose. Apa tujuan saya mengambil Magister Filsafat? Ditanyakan tujuan saya. Lalu kemudian saya tuliskan dalam bentuk paragraf atau esai. Setelah itu singkat cerita Tuhan membimbing saya, Tuhan menjaga saya, menyertai saya sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan studi Magister Filsafat saya dengan baik. Semua hanya karena bantuan Tuhan. Ya, lalu kemudian tepat pada hari ini, tadi pagi, saya juga memberikan surat lamaran ya, kepada Uni dan juga pendekatan kepada beberapa kantor conference. Dan kemudian ditanyakan kembali oleh para pendeta. Ditanyakan kepada saya, apa tujuannya? Kenapa saya mau menjadi seorang pendeta? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus,
kita harus mengetahui bahwasannya hidup kita ini harus memiliki tujuan. Kalau kita hidup tanpa tujuan, pada dasarnya, walaupun kita masih hidup, sebenarnya kita ini secara prinsip sudah mati. Kenapa? Karena tidak ada bedanya lagi kita dengan makhluk hidup yang lain. Semua manusia harus memiliki tujuan hidup. Masalahnya banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, tapi hidupnya tidak mencerminkan hal tersebut. Tujuan hidupnya hampa, tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ilustrasi yang tadi saya katakan, lihat, apakah saya dengan orang-orang di tempat pekerjaan saya memiliki tujuan yang sama atau berbeda? Atau mungkin yang masih sekolah misalnya, ya anak-anak muda di sini mungkin ada. Apakah teman-teman adik-adik semua di tempat perkuliahan, ya, apakah tujuan hidupnya hanya untuk mencari ilmu, ilmu dunia, kita berbicara ilmu dunia, sama seperti yang lain? Kalau tujuan hidup kita sama dengan yang lain, maka tidak ada bedanya kita dengan mereka. Dengan arti kata lain, apakah kita layak dipandang sebagai pengikut Tuhan? Yang seharusnya dilakukan di akhir zaman ini, Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan sudah dibahas, sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang menghindari atau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Sudah dinasihati, sudah diamarkan. Bahwasanya pada saat kita menjelang hari Tuhan semakin dekat, harusnya kita semakin sering bertemu untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya tadi di awal pertemuan kita, eh, ibu ya, salah seorang ibu ya di Norwegia Utara ya, dekat kutub, sepertinya bukan sepertinya kenyataannya tidak ada gereja di sana, cuma ada perkumpulan. Tapi puji Tuhan sekarang di akhir zaman ini ada teknologi, kita bisa saling walaupun berjauhan tapi kita masih bisa bersekutu satu satu dengan yang lain. Ya. Jadi tidak merasakan hanya 7, 8, 9, 10 orang saja, tapi lebih banyak untuk kita bisa saling bersekutu satu dengan yang lain. Yang mungkin kangen tanah air, kangen ya merindukan persekutuan dalam bahasa aslinya, bahasa Indonesia, bahasa yang sedang saya sampaikan ini, dari tanah Amerika, dari tanah Eropa, dari mana-mana bisa bergabung, lalu kemudian kita bisa saling bersekutu, saling mendengarkan, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi itulah sebabnya di akhir zaman ini sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghadiri pertemuan ibadah. Kenapa? Karena sudah ada teknologi, kita bisa mengikuti persekutuan melalui Zoom. Namun ada sisi negatifnya. Nah, ini kita harus tahu. Ya. Menjadi suatu tren sekarang, saya tidak tahu di tanah Eropa sana, saya pikir juga sama di seluruh dunia, bahwa ada orang-orang yang menghindari untuk bisa bertemu langsung dengan teman-temannya, dan sehingga di sini menjadi tren dinamakan anggota gereja Hope Channel. Kenapa? Karena beberapa orang tidak mau pergi ke gereja, lebih baik di rumah mendengarkan apa yang ada di TV. Ironisnya, ya, seiring waktu pada saat mereka mendengarkan Hope Channel, tidak semua, saya tidak mau menjadi menghakimi satu dengan yang lain, tetapi kenyataannya di lapangan, seringkali banyak orang yang tidak fokus pada saat ada di rumah. Ya, tidak fokus. Ya, karena saya sudah pernah melihat, sudah pernah menyaksikan bahwasannya di suatu rumah ikut Hope Channel, tetapi tidak ada suasana ibadah. Semua anak lari kemari, ke sana kemari, tidak ada suasana ibadah. Berbeda halnya kalau kita pergi ke gereja. Walaupun saat ini sudah banyak juga gereja yang ribut. Itulah tantangan bagi kita para orang tua, bagaimana kita bisa mengatur
anak-anak kita supaya tidak ribut. Karena terkadang orang tua pun menjadi eh apa ya, sumber keributan, ya. Dan itu tidak tidak jarang tapi sering terjadi. Tapi kembali, kita dinasihati untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada Rabu malam, Vesper, ya, hari Sabat pagi, acara PA. Sebisa mungkin kita ikuti. Kalaupun kita tidak bisa ikuti, ada waktu kita pribadi dengan Tuhan. Intinya, jangan pernah lepas dari pengaruh Alkitab seperti yang saya pegang ini. Karena zaman sekarang ini kita diarahkan pikirannya untuk sibuk dengan hal-hal yang lain. Ya, memang setan ini pintar, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada saat kita mau ke gereja, seringkali kualitas peribadatan di gereja itu dingin. Ya, tidak heran seringkali kita melihat kualitas gereja kita, seringkali, tidak semua kembali. Ya, seringkali kita melihat lagu-lagu yang gembira, tapi kita nyanyikan dengan penuh muka muram, seakan-akan kita sedang menghadiri kebaktian, penguburan, dan lain-lain. Sehingga kualitasnya tidak ada. Itulah sebabnya kita harus selalu ingat bahwasanya pada saat kita sedang beribadah, kita harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Jangan sampai kita hanya memiliki kebenaran, tapi kita tidak memiliki roh. Suatu amaran bagi kita semuanya. Jadi kembali, yang harus dilakukan akhir zaman ini adalah kita harus lebih sering beribadah. Saling berkomunikasi satu dengan yang lain, bersekutu satu dengan yang lain, dan pada saat bersekutu itu, hendaklah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, jadi ingat, tapi ingat, ya, sepanjang ibadah jangan sampai kita bersekutu pada saat ibadah dalam arti kata kita ngobrol di gereja, jangan ya. Ya, seringkali itu yang terjadi. Pergi ke gereja juga hanya untuk menghadiri sesuatu seperti social club, menghadiri untuk ketemu dengan teman. Padahal sebenarnya tujuan utama kita adalah beribadah. Ya, setelah ibadah selesai, barulah kita ya bercengkrama, ya saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menanyakan kabar satu dengan yang lain, dan itulah prinsip daripada umat yang sisa. Sedikit tapi benar-benar dekat satu dengan yang lain. Sama seperti apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul ya. Gereja mula-mula. Setiap hari mereka bertambah banyak dan orang lain menyaksikan betapa mereka saling dekat satu dengan yang lain. Itulah yang harusnya dilakukan di akhir zaman ini. Tetapi saat ini ada banyak orang yang menghindari ibadah. Ada berbagai alasan, saya percaya ada berbagai alasan. Nah, salah satunya adalah malas, alasan yang lain adalah sakit hati, ya. Alasan lain menghindari sekolah sabat, karena ada banyaknya perdebatan dalam kelas sekolah sabat. Pernah ada yang menanyakan kepada saya, seperti seakan-akan ada perdebatan, dan yang menanyakan kepada saya adalah bukan dari gereja kita, tetapi tamu. Lalu saya katakan bukan, itu kita sedang berdiskusi satu dengan yang lain. Loh, kok kayak sedang berdebat ya? Oh enggak, tidak berdebat. Memang begitu saja. Ya, salah satu alasan kenapa orang tidak mau ibadah, Ibrani 4 ayat 12. Karena firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan itu tajam, laksana pedang. Mungkin kita bisa bayangkan seperti pisau lah, ya. Seperti pisau, sama, ya, pedang tajam. Pisau kalau di tangan pembunuh sangat berbahaya. Tapi kalau pisau bedah di tangan dokter ahli bedah, itu bisa menolong nyawa kita yang sedang terancam. Firman Allah itu adalah pisau yang bisa mengobati kita dari keberdosaan kita. Masalahnya, tidak semua orang mau ditegur. Itulah sebabnya juga menjadi perbincangan kami di kalangan pendeta. Bagaimana caranya bisa menarik lebih banyak jiwa kalau seandainya di dalam firman itu ada banyak sekali teguran. Dan ada
pro dan kontra di dalam perbincangan kami. Saya sendiri berpendapat bahwa firman Allah itu memang tajam. Ya. Sehalus apapun firman Allah disampaikan kepada orang lain, ya, kalau orang itu tidak memiliki Roh Kudus, maka orang itu akan kecewa dan bahkan marah kepada kita. Itulah sebabnya dalam Alkitab dikatakan, apakah kami menjadi musuhmu hanya karena kami mengatakan kebenaran? Dan di ayat yang lain eh, dikatakan bahwa memang kebenaran itu sangat menyakitkan. Ya, itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sudah saatnya kita ditegur, sudah saatnya kita mengetahui bahwa kita ini perlu makanan keras. Tidak heran Rasul Paulus mengatakan dalam Alkitab, seharusnya kita sudah makan makanan keras, tetapi kita ternyata masih seperti bayi. Harus makan makanan yang lembut. Kenapa? Karena begitu gereja menegur saya akan keluar. Sudah banyak perpecahan yang terjadi, dan inilah fakta yang ada di lapangan. Di dekat tempat saya sini saja sudah ada beberapa gereja yang pecah. Lebih jauh ke daerah Bogor sudah ada yang pecah. Di Jakarta nggak usah tanya. Ada banyak perpecahan. Kenapa? Karena tersinggung satu dengan yang lain, ya. Karena kesombongan, merasa kalau bukan karena saya maka gereja ini tidak jadi. Itulah sebabnya harusnya kita sudah mempelajari doktrin lebih dalam, harusnya kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda akhir zaman, harusnya kita sudah mendalami tentang Daniel, Wahyu, dan lain-lain. Tetapi sayangnya saat ini banyak orang yang mengaku anak Tuhan, tapi harus mempelajari yang dasar-dasar dulu. Harus mempelajari tentang kerendahan hati. Harus mempelajari tentang bagaimana kita lebih dahulu menghormati orang lain. Jangan gila hormat. Ya, karena kenyataannya banyak dari antara kita yang gila hormat. Yang kalau ditegur, maka tidak segan-segan akan cepat bisa keluar dari pintu belakang gereja. Dan inilah masalah yang terjadi dalam gereja. Sehingga ada beberapa umat Tuhan, hamba Tuhan, saya bisa katakan, mencoba melunakkan kebenaran itu. Supaya tidak menegur banyak orang, terlebih yang dikatakan sebagai, ya mungkin, memegang pengaruh di dalam gereja tertentu. Tapi itu sudah diamarkan. Ya, sudah diamarkan tanda-tanda akhir zaman. Biarlah kita mengerti bahwa firman Allah itu adalah hidup dan kuat, pedang bermata dua, sangat tajam. Kalau kita mau ditegur, maka Tuhan akan mengarahkan hidup kita dan kita akan lebih siap untuk makan makanan keras. Kalau tidak, maka kita akan terus seperti anak kecil, walaupun mungkin usia kita sudah tua, tapi kerohanian kita masih seperti anak kecil. Ya, dan ini harus kita benar-benar telusuri, dalami lebih dalam. Seandainya kita benar-benar mengasihi Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 3 akan berlaku kepada hidup kita. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Seandainya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan saya benar-benar mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan yang sekeras apapun yang menegur kita akan kita dengar dan kita akan meresponinya dengan positif. Kita tidak akan marah kepada siapapun yang berbicara tentang hal itu kepada kita. Tidak akan. Ya. Itulah sebabnya juga di kesempatan yang lain saya berbicara dengan orang-orang di luar gereja sana. Lalu denominasi Kristen yang lain bertemu dengan saya mengadakan studi Alkitab bersama. Lalu kemudian pada saat mengambil keputusan, saya katakan ini, apakah Anda, apakah saudara, saudari, bapak, ibu benar-benar mengasihi Allah atau tidak? Kalau mengasihi Allah,
maka semua perintah-perintah Tuhan itu tidak akan berat. Tidak akan berat. Tapi kalau kita mengasihinya dengan setengah hati, maka segala sesuatunya akan berat. Pasti berat. Ya, itulah sebabnya kita harus mencek, ya, mencek kadar kasih kita kepada Tuhan. Apakah semua yang Tuhan katakan akan kita turuti atau tidak? Atau mungkin kita mau turuti, tapi ada tapinya. Ya, kita harus nego dulu dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya begini, apa untungnya buat saya? Kalau saya begitu, bagaimana? Bagaimana? Dan lain-lain. Kita harus belajar dari seorang Abraham. Pada saat disuruh untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dia tidak segan-segan mengambil Ishak untuk mengorbankannya. Kalau itu terjadi kepada saya, apa kira-kira yang akan saya lakukan? Kalau itu terjadi kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kira-kira kita akan menurut atau tidak? Tapi karena kasih Abraham kepada Tuhan, maka baginya itu tidak berat. Ya, dia tetap mau mengorbankan anaknya Ishak. Itulah sebabnya Tuhan katakan, sekarang aku tahu bahwa benar-benar hatimu itu tertuju kepadaku, karena engkau tidak segan-segan, ya, tidak tahan-tahan anakmu untuk mengorbankan dia bagiku. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Kalau saja bagi kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka segala teguran yang ada di gereja bagi kita akan terima. Walaupun mungkin, ingat, walaupun mungkin, ya, orang tersebut mungkin punya sentimen tersendiri kepada kita. Percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya dulu sering terlambat ke gereja. Saya suka datang jam 10, setengah 11, jam 11 dulu. Ya, waktu saya masih sekitar belasan, 20 tahun kurang lebih. Ya. Lalu kemudian sampai akhirnya saya pergi ke gereja. Di tengah-tengah saat saya masuk ke gereja, ada seorang bapak yang saya tahu dia tidak suka sama saya. Dia tegur dari atas mimbar, jangan kita terlambat ke gereja. Ya. Waktu itu saya sedang masuk, saya sendiri berdiri, sedang masuk ke dalam gereja. Jangan suka terlambat ke gereja, ditegurlah. Lalu akhirnya saya duduk dengan penuh rasa malu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini kenyataannya. Saat itu saya bergumul. Saya tahu bahwa Bapak itu sedang bahasanya incar saya, menegur kesalahan saya di depan banyak orang. Tapi di sisi lain, saya bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus ada sama saya saat itu. Kenapa? Saya ditegur. Ditegur kenapa? Kamu kuliah tidak boleh terlambat. Kenapa kamu terlambat ke gereja? Akhirnya sejak saat itu saya bertekad, waduh, iya ya, saya sudah salah. Akhirnya saya, walaupun saya tahu Bapak itu tidak suka sama saya, tapi saya percaya Tuhan pakai dia untuk menegur saya. Sehingga saya berketetapan untuk tidak mau terlambat ke gereja. Ya, jadi Bapak Amin. Ibu saudara sekalian, eh, firman Tuhan itu keras. Keras. Benar-benar akan memisahkan, ya, dibilang sebelumnya apa? Sendi dan sumsum. Ya, benar-benar akan menusuk hati sanubari kita yang terdalam. Tapi kalau kita mau diubah, serahkan kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin itu pahit. Ya. Pengalaman saya yang tadi semoga bisa menjadi pengalaman kita semua. Mungkin saja ada kita sakit hati kepada seseorang dalam gereja. It doesn't matter. Tidak peduli. Karena kita ke gereja untuk cari Tuhan. Jadi jangan pernah menghindari peribadatan gereja. Ya, sama seperti pada saat saya contoh bilang kepada istri saya, hari ini saya mau makan contoh sup makaroni. Mungkin istri saya maunya masak masakan yang lain, tapi karena kasihnya kepada saya, dia mau melayani suami, maka dia akan memasak sup makaroni dengan hati yang gembira karena dia mau melayani suaminya. Demikianlah kita sebagai pengantin daripada Kristus. Kristus memberitahukan kepada kita perintah-perintahnya. Apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka tidak ada yang berat dalam hidup ini.
kita akan lakukan segala sesuatunya. Walaupun secara daging mungkin kita lemah, kita mungkin sempat mengeluh, tapi begitu Roh Kudus datang kepada kita, maka kita akan lebih fokus dan kita mau melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sudah berbicara kasih kepada Tuhan, tetapi ada penghalang kasih kita kepada Tuhan. Apa itu penghalangnya? Yakobus 4 ayat 3 dan 4, yaitu persahabatan kita dengan dunia. Ya. Karena kita lama bersahabat dengan dunia, maka itu akan mengatur mindset kita, pola pikir kita, sehingga kita berpikir ala dunia. Sehingga itu juga akan mengubah cara pandang kita, cara kita berpakaian, cara kita berkata-kata, dan bahkan cara kita berdoa. Ada banyak mungkin dari antara kita, saya tidak tahu di Eropa sana, tapi saya juga sudah mengalami melihat ada beberapa orang yang memiliki janji yang sangat tinggi kepada Tuhan kalau saja dia diberikan berkat. Begitu dia diberikan berkat oleh Tuhan yang melimpah, dia lupa janjinya. Dia lebih memilih untuk melayani dirinya dan keluarganya dengan hidup foya-foya. Ya. Kenapa? Karena sudah menghabiskan lebih banyak waktu dengan dunia. Bagaimana cara kita menghabiskan waktu dengan dunia? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Berapa lama yang kita habiskan di sosial media? Berapa lama? Facebook, Instagram, TikTok, ya. Belum lagi melihat film-film di YouTube. Semuanya itu adalah doktrinisasi dunia sehingga merubah pola pikir kita. Makanya tidak heran saya bertemu dengan beberapa orang yang takut sama kegelapan, tidak mau tidur dengan lampu mati. Kenapa? Karena sering nonton film horor. Itu akan mempengaruhi mindset orang. Dunia medsos ya, sosial media. Kita lihat, pada saat firman Tuhan disampaikan di situ, sedikit respon orang. Ya, tetapi pada saat kita menunjukkan who I am, what I am, ditunjukkan glamor kepelisiran hidup, di situ akan banyak respon-respon. Dan semakin banyak respon mempengaruhi pola pikir kita. Oh, I know. Saya tahu. Berarti saya harus sama seperti mereka supaya mendapatkan feedback dari banyak orang-orang di sana. Itulah sebabnya hati-hati dengan sosial media. Hati-hati dengan apa yang kita tonton. Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, suci, mulia, semua yang bagus-bagus, yang sesuai dengan firman Tuhan haruslah dimasukkan ke dalam pikiran kita. Tapi kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal omong kosong, dengan hal-hal yang tidak berarti di mata Tuhan, maka jangan heran kalau seandainya hidup kita akan berubah, kita akan lebih mengarah kepada dunia. Ya. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Idealnya, bagi seorang pengikut Kristus, Filipi 3 ayat 7 dan 8. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Lihat ilustrasi di kanan. Tong sampah. Everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. Segala sesuatu mungkin saya dulu hebat dalam A, B, C. Saudara-saudara sekalian bisa list apa yang kita gemari di waktu silam. Tetapi begitu seseorang mengikuti Kristus, maka semuanya itu akan dianggap sampah. Ya, sedikit berbagi. Ya, sedikit berbagi. 3 minggu lalu, maaf, 2 minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu, saya mendapat interview sementara saya mencari celah. Ya, karena ada kemungkinan menjadi dosen filsafat, teologi, ada kemungkinan menjadi dosen yang lain, bahasa Inggris, ada kemungkinan yang lain, misionaris dan lain-lain. Sementara saya sedang mencari peluang untuk bekerja karena saya terserah Tuhan
mau mengarahkan saya kemana, karena saya sedang menunggu panggilan. Ya, sementara saya sedang menunggu, lalu kemudian datanglah telepon kepada saya dari salah satu universitas ternama, ya, di Indonesia, tempatnya di BSD, ya. Lalu kemudian diinterview lah saya. Memang sebelumnya sudah janjian. Lalu kemudian diinterview lah saya. Lalu singkat cerita, pada saat diinterview, kemudian mereka sudah oke, kelihatannya sudah oke nih. Semuanya sudah digiring, diinterview, ditanya segala sesuatunya, dan puji Tuhan saya menguasai apa yang ditanyakan kepada saya karena saya cukup lama berkecimpung dalam dunia pendidikan. Pada saat itu saya sedang dipanggil untuk manajer dari admission di universitas tersebut, dan salary-nya lumayan, gajinya lumayan, jauh di atas rata-rata di sini. Tapi begitu sebelum menutup interview yang dilakukan kepada saya, tiba-tiba dikatakanlah kepada saya bahwa saya harus datang hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah hari yang paling padat kalau ada penerimaan mahasiswa baru. Dan di situ saya katakan bahwa saya tidak bisa. Lalu kemudian salah satu HR-nya bilang, "Oh, Bapak Advent." Saya katakan, "Oh iya, saya Advent. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa." "Oh ya, nggak apa-apa Pak. Tapi ya supaya kita sama-sama enak. Supaya kita sama-sama tahu. Jadi memang hari Sabtu itu Bapak nggak bisa kalau absen. Harus ada di lapangan." "Oh, kalau begitu mohon maaf Bu. Sudah menghabiskan waktunya. Saya tidak bisa." Lalu kemudian temannya HR yang lain mengatakan kepada saya, bertanya, Pak, saya penasaran di CV Bapak di sini ada tertulis Bapak pernah masuk di Universitas Samratulangi, ambil medical school. Bapak kedokteran itu? Iya. Kok di sini cuma 2 tahun? Ditanyakan. Saya bilang, oleh karena alasan yang sama, Ibu. Karena pada waktu itu, zaman saya, itu aturannya agak keras. Karena 3 semester, kalau seandainya 3 atau 4 semester, kalau seandainya berapa SKS tidak tercapai, maka akan di-kick out, dikeluarkan sama pihak kampus. Pada saat itu, tapi puji Tuhan sekarang sudah tidak lagi. Tapi pada saat itu saya katakan karena masalah sabar. Oh, begitu. Wah, lumayan juga ya Pak prinsip hidupnya. Saya katakan, ya, begitulah Bu, karena ini yang saya imani karena dalam Alkitab seperti itu. Dan ibu pertama tadi yang bertanya kepada saya, oh nggak apa-apa Pak. Justru hidup kita itu kan bukan cuma di dunia ini Pak. Sesuai dengan apa yang Bapak percayai, iman itu akan berlanjut sampai ke surga nanti. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ibu itu yang menyaksikan untuk saya. Jadi bukan saya harus berbicara, ibu itu yang saksikan. Dia katakan iman itu akan membawa saya ke surga, kata ibu itu. Jadi ah ini juga bisa, semoga bisa. Saya tidak tahu anak-anak muda di sini adakah yang bergumul dengan hari Sabat di sana. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, maka mindset pikiran kita akan berubah. Segala sesuatu yang kita andalkan, pikiran kita, kepintaran kita, uang kita, apapun itu akan kita anggap rugi kalau kita tidak masuk surga. Ya. Dan sesungguhnya pada saat kita masuk surga, mungkin kita akan melihat saudara-saudari kita, keluarga kita akan bersuka cita. Tapi tidak ada sukacita yang lebih besar bila mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Makanya di kesempatan ini juga, sepanjang beberapa bulan terakhir ini saya menjadi uh, teacher ya, guru di Bible Study di Conference Jakarta, English Bible Study, dan saya katakan kepada anak-anak sekolah di sana lewat online Zoom. Saya katakan, adik-adik semuanya bisa menjadi anak atau siswa yang pintar di sekolah. Mungkin matematika, fisika, kimia luar biasa, excellent di sekolah. Tapi tanpa pengetahuan kita akan Alkitab ini, maka itu tidak akan membawa adik-adik ke surga. Saya sudah katakan itu. Dan di kesempatan ini saya juga katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dan saya, tidak peduli pengaruh apapun, ya, posisi setinggi apapun,
Sepintar apapun kita, S1, S2, S3, pekerjaan dengan gaji setinggi apapun, tapi kalau kita tidak ikut Tuhan Yesus, maka itu semuanya percuma. Itulah sebabnya Rasul Paulus meninggalkan semuanya di belakang. Dia anggap semuanya itu sampah. Kenapa? Karena dia tertuju kepada kehidupan yang kekal itu. Sesungguhnya kita, Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan kita harus berbeda dengan dunia. Ya. Rasul Paulus katakan bahwa bukan persembahan uang saja, ya itu memang penting buat gereja, tapi bukan itu yang terpenting, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bahkan di Perjanjian Lama sudah dikatakan juga, Tuhan katakan, aku sudah muak dengan persembahan-persembahanmu, dengan darah domba yang engkau sembelih. Karena yang ku mau adalah hati. Yang ku mau adalah bagaimana engkau melayani orang-orang susah, melayani janda-janda, bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Itu yang terpenting. Ya, itulah ibadah kita yang sejati. Sehingga kita harus ingat bahwa kita di dunia ini for a specific reason. Untuk alasan yang tersendiri. Ada yang ada di tanah Eropa. Apa tujuan Tuhan di sana, di Eropa? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di Eropa bukan hanya untuk mencari uang, bukan hanya untuk bertemu dengan saudara-saudari di sana. Bukan hanya itu, pasti ada tujuan Tuhan di sana. Yang di Amerika pasti ada tujuan Tuhan di sana. Dan yang di Indonesia pasti ada tujuan Tuhan juga di sini. Semua kita diarahkan oleh Tuhan sejalan dengan kehendak Tuhan untuk suatu alasan tertentu. Sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Maunya kita mungkin begini, maunya Musa seperti itu, tapi Tuhan arahkan dia seperti ini. Dan Musa mengikutinya. Ya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dengan saya? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Baca firman. Selalu saya tekankan, baca Alkitab. Semakin kita banyak membaca Alkitab, maka suara Tuhan itu akan semakin keras terdengar di dalam hati kita. Tapi kalau kita jarang baca Alkitab, maka suara Tuhan itu akan sangat kecil. Dan bahkan kalau kita sering menutup mata dan telinga, maka Roh Kudus itu akan pergi meninggalkan kita. Dan itulah dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu apa? Mendukakan Roh Kudus. The world is watching to see whether Christians really are different or not. Dunia sedang melihat kita, apakah orang Kristen itu berbeda atau tidak. Sayangnya, sayangnya, seperti apa yang kami alami di sini, sudah banyak sekali perpecahan di sini. Dunia melihat seakan-akan orang Kristen itu lebih jahat dari mereka. Itu yang sangat disayangkan. Ya, bahkan, nah ini, saya sudah tegur, ya, sudah rahasia umum. Ya, ada dari antara kita yang bahkan menjadi rentenir bagi kaum pribumi atau orang-orang yang ada di daerah sini. Bagaimana kita bisa mengabar Injil kalau ada rentenir dalam gereja kita dan bahkan banyak, dan bahkan itu sudah menjadi mata pencarian, atau bukan mata pencarian tetapi salah satu sumber terbesar dari perpuluhan. Tuhan tidak butuh itu. Dan tadi pagi saya juga sedih mendengar salah satu teman saya dari luar denominasi kita, kemudian saya ajak satu keluarga, mereka ada 4 orang, satu keluarga masuk kepada denominasi kita. Begitu adiknya masuk rumah sakit, saya katakan, kasih tahu ke gereja. Ya, mereka sudah tinggalnya berjauhan dengan saya karena saya sekarang lagi di sini, ya. Mereka di sana. Saya bilang, kasih tahu ke gereja karena adiknya itu masuk ICU. Lalu teman saya itu sampai menangis, Ray, sudah dibilang mereka cuma bawa dalam doa. Minggu lalu, 2 minggu lalu sudah masuk IGD, mereka cuma bawa dalam doa. Tidak ada keluar uang dari gereja. Saya kaget, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hah? Tidak ada. Tidak ada, Rey. Wah, sedangkan teman saya itu bergumul dalam hidupnya. Luar biasa.
Apa yang menjadi kebanggaan kita? Kita merasa kita memiliki pengetahuan tentang Alkitab, tapi ternyata kasih kita sangat jauh berbeda dari kenyataan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tujuan hidup kita itu apa? Apakah kita mau bersaing secara ekonomi? Apakah kita mau menjadi yang paling pintar, yang paling dihormati? Atau kita menjadi duta-duta Kristus untuk membagikan kasihnya kepada dunia? Sehingga dunia dapat melihat bahwa orang Kristen itu berbeda. Itu menjadi pilihan kita. Ingat selalu, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, kita memegang nama Tuhan Yesus atas nama Kristen, apalagi kita memegang nama daripada denominasi kita, bahwa kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tetapi gaya hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hati-hati. Amaran keras buat kita semuanya. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, karena penghakiman itu akan datang dan penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah terlebih dahulu. Akan ada namanya ya goncangan, dan yang benar-benar ikut Tuhan akan tetap ada dalam kebenaran. Yang tidak, bintang-bintang sekalipun akan jatuh berguguran. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dan saya? Kesimpulan, manusia wajib memiliki tujuan hidup. Orang Kristen pun demikian. Hanya saja berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mereka khawatir akan hidup mereka, biarkan mereka saja. Kalau mereka tidak ada pengharapan setelah kematian, ya, dalam Alkitab dikatakan banyak orang di luar sana tidak ada pengharapan. Itulah sebabnya kita diutus untuk memberikan pengharapan kepada mereka. Kita harus berbeda dari dunia. Tentukan prioritas kita, dan itu akan mengubah, akan mengarahkan pandangan dan jalan hidup kita. Kalau kita mengasihi Kristus di atas segala-galanya, sama seperti Rasul Paulus katakan, segala sesuatunya yang kuanggap keuntungan bagiku di waktu yang lampau, itu akan menjadi sampah sekarang ini. Dan bila mana kita sudah fokus kepada Tuhan Yesus, lagu tadi, I've decided to follow Jesus, no turning back, jangan takut. Ya, Yesaya 41 ayat 10 juga katakan, jangan takut. Ya, Tuhan akan memampukan kita melakukan segala-galanya dan bahkan tinggal di dalam kita. Biarlah mulai saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita kembali disegarkan. Mata iman kita disegarkan. Bahwasanya kita ada dimanapun kita berada, di tanah Eropa, di Amerika, di Indonesia, di mana saja. Kita memiliki tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita adalah bila mana Tuhan Yesus menetap di hati kita. Dan kita adalah duta-duta Kristus. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Ya, ingat, jangan sampai. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kita kalau kita sembarangan memakai nama Tuhan. Kristen. Ya, Tuhan Yesus, Kristen. Tetapi hidup kita jauh dari kata Kristen. Jauh dari pola hidup Tuhan Yesus. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, ikutilah Tuhan Yesus. Wah, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.